Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas materi Manajemen Information System. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Kalian pada tahu nggak sih apa itu sistem informasi manajemen? Jadi, sistem informasi manajemen merupakan sebuah infrastruktur digital yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang relevan dalam organisasi atau bisnis. Sedangkan menurut literatur, sistem informasi manajemen merupakan kombinasi antara teknologi, dokumen, dan prosedur dalam membantu proses akuntansi manajemen serta pengendalian internal organisasi. Nah, tipe-tipe sistem informasi adalah klasifikasi dari berbagai jenis sistem informasi yang digunakan dalam organisasi dan perusahaan sesuai dengan fungsi dan tingkat penggunaannya. Terdapat beberapa tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, yang kedua ada sistem pendukung keputusan, yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, yang keempat ada sistem informasi manajemen, yang kelima ada sistem alur kerja, yang keenam ada perencanaan sumber daya perusahaan, yang ketujuh ada sistem pakar. Sistem informasi untuk kolaborasi adalah teknologi yang digunakan tim untuk bekerja sama dengan lebih mudah. Sistem ini mendukung komunikasi, berbagi informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam materi sistem informasi untuk kolaborasi. Poin penting yang pertama, 1. Tujuan mendukung kerja tim agar lebih efisien, cepat, dan terarah. 2. Fungsi komunikasi, koordinasi jadwal dan tugas, serta pengambilan keputusan. 3. Komponen software seperti Google Workspace, Teams, dan Trello. 4. Manfaat mengurangi miskomunikasi, mempercepat pekerjaan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kreativitas. 5. Jenis-jenis kolaborasi yaitu ada 2. Kolaborasi secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang terakhir itu ada fungsi utama sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua itu ada pengolahan data, yang ketiga ada penyimpanan data, yang keempat itu ada distribusi informasi, yang kelima itu ada mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada evaluasi atau monitoring. Fungsi utama sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengumpulan data. Sistem ini bertugas mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam organisasi seperti penjualan, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Contoh, toko retail mempunyai supermarket menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengumpulkan data penjualan harian dari kasir, data stok barang dari gudang, data keuangan dari bagian akuntansi, dan data absensi karyawan dari HRD. Yang kedua, pengolahan data. Data mentah yang telah terkumpul diproses menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh, data penjualan mentah diproses menjadi laporan tren penjualan mingguan. Misalnya, sistem mengolah data dan menemukan bahwa produk minuman energi mengalami peningkatan penjualan 30% pada akhir pekan. Yang ketiga,
Penyimpanan data. Sistem informasi manajemen menyediakan penyimpanan yang terstruktur dan aman untuk data-data penting sehingga dapat diakses kapan saja diperlukan. Contoh, semua data transaksi, keuangan, dan absensi tersimpan dalam database terpusat yang aman. Jika manajemen ingin melihat laporan penjualan bulan lalu, data tersebut bisa diakses kapan saja tanpa harus mengumpulkan ulang. Yang keempat, distribusi informasi. Informasi yang relevan disebarkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk operasional harian maupun perencanaan strategis. Contoh, informasi hasil pengolahan data seperti laporan stok barang yang menipis dikirimkan ke bagian gudang agar segera melakukan pemesanan. Sementara laporan penjualan bulanan dikirimkan ke manajer pusat untuk strategi pemasaran. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Contoh, dengan laporan penjualan yang akurat, manajer memutuskan untuk menambah jumlah stok minuman energi pada akhir pekan, serta melakukan promo khusus untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja dan mengevaluasi hasil berbagai proses bisnis, sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan. Contoh, sistem informasi manajemen memantau apakah strategi promo berhasil meningkatkan penjualan. Jika ternyata hasilnya sesuai target, strategi bisa dipertahankan. Jika tidak, perlu evaluasi untuk membuat pendekatan baru. Pernah nggak sih kalian sadar kalau tiap hari kita selalu ketemu sama sistem informasi? Nah, di video ini kita bakal bahas tipe-tipe sistem informasi yang sebenarnya sering banget kita pakai tanpa kita sadari. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau TPS, adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data transaksi harian dalam organisasi. TPS mencatat transaksi rutin dari sumber data seperti pelanggan untuk mendukung operasional. Contohnya adalah penjualan, pembayaran, penggajian, dan pengelolaan inventaris. Sistem ini menjaga keakuratan dan keamanan data agar bisnis berjalan lancar. Yang kedua adalah Decision Support System atau DES, adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam mengatasi masalah yang kompleks dan semi terstruktur. DES menyediakan data, model analisis, dan alat bantu interaktif untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan informasi yang relevan serta memungkinkan evaluasi berbagai alternatif keputusan secara lebih cepat dan akurat. Yang ketiga adalah Executive Information System atau EIS, adalah sistem berbasis komputer yang dirancang khusus untuk membantu eksekutif tingkat atas dalam mengakses informasi penting dari sumber internal maupun eksternal yang relevan dengan tujuan organisasi. Sistem ini memudahkan eksekutif untuk memantau kinerja perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam menyediakan informasi yang tepat waktu. Yang keempat adalah Management Information System atau MIS, adalah sistem informasi manajemen yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem ini melibatkan manusia, teknologi, prosedur, dan data untuk membantu manajemen dalam menjalankan operasional dan strategi bisnis dengan lebih efektif dan efisien.
Yang kelima adalah workflow system, adalah perangkat lunak atau sistem yang mengatur dan memudahkan alur kerja secara sistematis, di mana tugas atau dokumen yang telah selesai dikerjakan oleh satu pihak dialihkan ke pihak lain untuk tindakan selanjutnya, sesuai prosedur yang telah disepakati. Tujuannya mempercepat proses persetujuan, penolakan, revisi, dan distribusi pekerjaan atau dokumen tanpa perlu proses manual, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi dalam organisasi. Yang keenam adalah Exploit Result Planning atau ERP, adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis utama dalam suatu platform terpadu, seperti keuangan, produksi, penjualan, dan sumber daya manusia. Dengan ERP, perusahaan dapat mengelola sumber daya secara lebih terorganisir dan otomatis, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang ketujuh adalah Expert System atau sistem pakar, adalah program komputer yang dirancang untuk memecahkan masalah kompleks dan memberikan pengambilan keputusan seperti seorang ahli manusia. Sistem ini bekerja dengan mengadopsi pengetahuan dari pakar ke dalam komputer, menggunakan basis pengetahuan dan alat penalaran untuk menghasilkan solusi masalah tertentu sesuai dengan domain keahlian. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kesulitan bekerja dalam tim? Misalnya, bingung siapa yang ngerjain bagian apa, dokumen sering hilang, atau informasi yang diterima beda-beda. Nah, sekarang kita hidup di era digital, di mana teknologi punya peran besar banget dalam memudahkan kita bekerja sama. Salah satunya lewat sistem informasi untuk kolaborasi. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas apa itu sistem informasi kolaborasi, fungsinya, manfaatnya, dan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya. Pengertian sistem informasi untuk kolaborasi. Oke, sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu. Sistem informasi untuk kolaborasi adalah sebuah teknologi atau aplikasi yang membantu sekelompok orang bekerja sama, berbagi informasi, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih cepat dan efisien. Kalau dulu kolaborasi cuma bisa dilakukan lewat tatap muka, sekarang semuanya bisa dilakukan secara online. Contohnya, kita bisa menggunakan Google Workspace untuk membuat dokumen bareng, Microsoft Teams untuk rapat online, Slack untuk komunikasi cepat, atau Trello untuk mengatur pembagian tugas. Kerennya lagi, semua anggota tim bisa bekerja secara real time, artinya apa yang kita kerjakan langsung bisa dilihat dan diakses oleh anggota lainnya tanpa perlu kirim-kirim file berulang kali. Fungsi sistem informasi untuk kolaborasi. Terus, apa aja sih fungsinya? Ada beberapa fungsi utama dari sistem informasi kolaborasi. Pertama, mempermudah komunikasi. Dengan fitur chat, video call, atau forum diskusi, anggota tim bisa berbagi informasi lebih cepat. Kedua, mengatur dokumen dan data. Semua file bisa disimpan di satu tempat, jadi nggak ada lagi tuh cerita dokumen tercecer atau versi file yang beda-beda. Misalnya pakai Google Drive atau OneDrive. Ketiga, membantu manajemen tugas. Aplikasi seperti Trello dan Asana memungkinkan kita membuat daftar tugas, menetapkan deadline, dan memantau progres pekerjaan. Jadi semua anggota tahu apa yang harus dikerjakan. Keempat, mendukung kerja jarak jauh. Kita tetap bisa kolaborasi walaupun beda kota, beda pulau, bahkan beda negara. Semua fungsi ini bikin proses kerja jadi lebih teratur, efisien, dan minim miskomunikasi. Manfaat sistem informasi untuk kolaborasi. Kalau kita bisa memanfaatkan sistem kolaborasi dengan baik, ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, efisiensi waktu. Pekerjaan lebih cepat selesai karena komunikasi dan koordinasi berlangsung real time. Yang kedua, mengurangi miskomunikasi. Semua anggota tim melihat informasi dan dokumen yang sama, jadi nggak ada kebingungan. Meningkatkan produktivitas. Dengan pembagian tugas yang jelas dan proses kerja yang lebih rapi, hasilnya pasti lebih maksimal. Transparansi kerja, semua orang bisa memantau progres proyek, jadi jelas siapa yang mengerjakan apa. Dan yang terakhir, menghemat biaya operasional. Rapat bisa dilakukan online, berbagi dokumen tanpa harus cetak, dan semuanya lebih efisien. Dengan kata lain, sistem informasi kolaborasi membantu kita bekerja lebih pintar, bukan lebih keras.
Contoh penerapan nyatanya. Sekarang kita ambil contoh nyata. Bayangin ada sebuah startup teknologi yang punya tim di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dulu mereka sering kesulitan koordinasi karena jarak dan dokumen yang tersebar. Setelah pakai Slack untuk komunikasi, Trello untuk pembagian tugas, dan Google Drive untuk penyimpanan file, kerjasama tim mereka jadi jauh lebih efektif. Hasilnya, proyek mereka bisa selesai 40% lebih cepat dibanding sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa sistem informasi kolaborasi benar-benar membantu meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Jadi teman-teman, sistem informasi untuk kolaborasi adalah teknologi penting yang membantu kita bekerja sama secara lebih efektif dan efisien, bahkan ketika kita berada di tempat yang berbeda. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, koordinasi jadi lebih mudah, pekerjaan selesai lebih cepat, dan hasilnya pun lebih maksimal. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, sistem informasi manajemen bukan hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana organisasi bisa mengelola informasi dengan baik agar terciptanya efisiensi, transparansi, dan keunggulan kompetitif.